saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan di dalam renungan firman Tuhan tanggal 18 April 2020. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar supaya ketika kami mendengar firman, ini bukan sebuah berita duniawi, tapi ini berita sorga yang harus mengambil tempat di ruang hati kami. Karena itu tuntunlah kami, lembutkan hati kami, biar firman-Mu mengambil tempat di hati kami yang terbaik, tanah hati yang subur, dan akan berbuah, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami, karena kami siap dituntun oleh firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul, kenikmatan sesaat mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Amsal pasal 6 ayat 20-26, saudara-saudara. Nah, sebelum saya membahas mengenai pesan Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, ada sedikit terjadi pergumulan di dalam hati saya untuk menyampaikan topik ini. Kenapa? Sebab ini hari-hari yang sukar, di mana semua orang ingin terhibur dengan berita-berita yang menggembirakan, berita-berita yang menyukakan, di saat-saat di mana kita sedang diterpa dengan COVID-19. Tapi inilah yang Roh Kudus ingatkan kepada saya, selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita berpegang dan berdiri di atas firman, maka Tuhan akan membela kita. Kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kita untuk mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. So, pagi hari ini izinkanlah hati kita dan pikiran kita terfokus kepada firman, dan izinkan firman ini membersihkan hidup kita supaya kita dapat mengalami setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada pesan Tuhan pagi ini. Kenikmatan sesaat mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat memungkiri bahwa manusia memang mudah tergoda dalam satu dosa ini yang disebut dengan dosa perzinahan. Ketika melakukan dosa perzinahan, saudara-saudara, manusia seringkali tidak berpikir panjang terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Padahal baik fisik maupun mental orang tersebut, saudara-saudara, akan mengalami kehancuran. Belum lagi menghadapi cemoohan dari masyarakat sekitarnya, dari teman-temannya, dari rekan-rekannya, dan sebagainya. Jujur harus kita akui bahwa untuk melawan godaan tersebut, saudara-saudara, kita sendiri tidak memiliki kesanggupan karena kedagingan kita yang begitu lemah. Oleh karena itu, kitab Amsal pagi hari ini menasihatkan kita agar kita memelihara hikmat dan menyimpannya dalam hati. Pertanyaannya, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah firman. Memelihara firman dan menyimpannya di dalam hati. Saudara-saudara, firman Tuhan ini akan memimpin kita dan menjaga langkah kita, serta melindungi kita dari setiap godaan perzinahan. Betapapun dahsyatnya dan manisnya godaan itu, saudara-saudara, godaan yang datang kepada kita, apabila firman ini memimpin pikiran dan hati kita, maka segala pikiran dan pertimbangan yang tak berakal budi itu tidak akan mendominasi kehidupan kita, saudara-saudara. Firman Tuhan memperingatkan kita untuk menyikapi serius masalah perzinahan. Firman Tuhan adalah pelita yang memancarkan cahaya. Ayat 23, kitab Amsal pasal 6, agar kita dapat melihat dengan jelas dan tidak terantuk pada batu. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa orang yang berzina adalah orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Meskipun ia melihat dengan jelas rambu-rambu peringatan, ia tetap memilih untuk tidak mematuhinya atau memilih untuk mengabaikannya, saudara-saudara. Firman Tuhan menyimpulkan bahwa siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Amsal pasal 6 ayat 23. Saudara-saudara, berzina adalah dosa yang tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi juga keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan refleksi bagi kita semua pada pagi hari ini adalah, apakah kita rela mengorbankan kebahagiaan, keharmonisan keluarga kita, hanya karena kita tidak mampu melawan godaan dan tidak sanggup mengendalikan keinginan diri sendiri? Saudara-saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua adalah, sebagai anak Tuhan, kita harus mengetahui bahwa perzinahan mendatangkan kenikmatan sesaat saja, yang menghasilkan kehancuran mental bagi setiap orang yang melakukannya, dan akan mendatangkan kebinasaan bagi setiap orang yang melakukannya. Karena itu, saudara-saudara, ketika saudara mendengar firman pagi hari ini, kalau saudara sudah terlanjur jatuh di dalam dosa perzinahan, cepatlah bangun dan tinggalkan dosa itu, agar saudara dan saya kita dapat menikmati pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Doa saya menyertai saudara, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah,
tapi hanya roh Tuhan yang bisa memampukan kita. So, pagi hari ini, mari kita bersihkan hati kita, dan izinkan pesan Tuhan ini mengambil tempat dalam hati kita. Jangan menyalahkan orang lain. Mari kita bangkit dari keterpurukan kita dan mengalami kekuatan dari Tuhan. Pagi ini doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, buka hati kami dan izinkan firman ini mengambil tempat di hati kami yang terbaik. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang membersihkan hidup kami dari segala dosa, kenajisan, dosa persinahan, agar supaya kami boleh berhak menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Karena firman berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat memandang Tuhan. Berkati hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.